Selamat siang, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pengajaran pada siang hari ini, tolong multimedia bisa tampilkan, saya mau kenalkan saudara namanya ada Aurora, tahu saudara? Ya ini Aurora. Nah, kita perlu bangga karena kita punya, klik, kita punya Aurorek saudara. Nah ini saudara ya, jadi ini Aurorek ya. Ya cukup sampai di situ Auroreknya. Siang hari ini saya rindu mengajar firman Tuhan begini. Ini sebuah paradoksal. Paradoks itu apa sih? Paradoks itu sesuatu yang bertentangan. Boleh ditampilkan slide-nya? Kesepian di tengah keramaian. Sudah banyak hari ini orang, ini kan rame nih, banyak orang nih, ada ratusan orang toh. Tapi bisa loh ngerasakan kesepian di tengah keramaian. Ini namanya paradoks ya. Sepi di tempat yang ramai. Sepi di tempat yang ramai. Tapi saya rindu hari ini saudara kita akan melirik kisah Daud dalam Gua Adulam. Supaya saudara dan saya, kita tidak mengalami yang namanya kesepian di tengah keramaian. Saudara, dunia ini sangat ramai loh. 8 miliar orang di dunia ini. Tapi kenapa banyak orang merasa kesepian? Mari kita sama-sama belajar. Ini fotonya ketika Daud bersama dengan 400 orang ada di Gua Adulam. Dan Daud lari karena kejar oleh Raja Saul. Dan mau dibunuh oleh Raja Saul. Mari kita melihat sebuah paradoks ya. Paradoks itu apa sih? Paradoks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Seperti kesepian di tengah keramaian. Nah di situ saya tulis, oksigen. Apa ini oksigen saudara? Gini, semua saudara menghirup oksigen, betul? Saudara menghirup oksigen suatu saat akan mati, betul nggak saudara? Nah coba sekarang ditutup hidungnya, 1 jam kuat saudara coba. Apa yang terjadi saudara ketika tidak menghirup oksigen? Apa yang terjadi? Mati. Menghirup mati, nggak menghirup juga mati saudara. Nah itu ya. Terus ulang tahun. Nah ini. Siapa di sini kalau ulang tahun seneng saudara? Semua termasuk saya. Harusnya nggak seneng. Karena umurnya tambah pendek saudara. Misalnya Tuhan kasih saudara 100 tahun. Saudara ulang tahun usia 40 atau 50 tahun. Berarti sisa berapa saudara? Sisa 50. Itu namanya paradoks. Sesuatu yang kontradiksi, bertolak belakang. Jadi sebetulnya ulang tahun itu umurnya tambah pendek, bukan bertambah umurnya saudara. Karena jatahnya misalnya 100, dia ulang tahun 50, berarti sisanya 50. Itu namanya paradoks. Ya. Terus apa lagi saudara? Meninggal. Nah apa yang menarik? Gini saudara, ada budaya, ada tradisi gini. Waktu ada yang meninggal, tiba-tiba langsung makan-makan enak. Betul nggak saudara? Waktu hidup, ayam nggak dikeluarkan, daging nggak dikeluarkan, cari ayam, cari daging. Tapi wayai ada yang meninggal, baru keluar ayam sama dagingnya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Paradoks. Kenapa ayam sama dagingnya nggak dikeluarkan waktu semuanya hidup gitu loh saudara. Kenapa baru dikeluarkan setelah ada yang meninggal? Ini namanya paradoks. Terus apa lagi saya catat di situ? Penjara. Ada banyak orang, saya beberapa kali pelayanan ke penjara saudara, kalau sekarang disebutnya namanya warga binaan ya, jadi di mana mereka di lapas lembaga permasyarakatan. Ada banyak orang yang di penjara tapi hidupnya terasa dia bebas, tapi ada banyak orang yang di luar penjara, tapi hidupnya kayak terkurung dalam penjara. Nah banyak toh, nggak di penjara, tapi hidupnya kayak nggak punya kebebasan, terkurung, kayaknya bingung. Nah itu namanya paradoks. Terus apa lagi saudara? Doktoral. Nah contoh ya, saya hari ini studi S3 dalam teologi ya. Orang berpikir kalau doktor itu berarti ngerti semua saudara. Paham semua. Padahal doktoral itu dia hanya menguasai satu bidang gitu loh. Misalnya dia doktor in ekonomi, doktor in politics, doktor in apa lagi? Misalnya doktor di dalam bidang fisika. Kalau saudara tanya tentang politik pada dokter fisika, ya nggak ngerti yong itu dokter fisika. Tapi orang menuntut doktoral ngerti semua. Lah paradoks. Bisa mulai tune dengan saya, bisa join, bisa masuk saudara. Jadi kalau saudara berharap dokter ngerti semua, itu namanya bukan dokter. Karena dokter itu berarti dia pada satu bidang titik yang dia kuasai hingga nanti jadi guru besar namanya profesor. Nah itu saudara, dokter itu namanya paradoks. Terus apa lagi? Kesepian. Nah ini saudara, kesepian. Ada banyak orang di tengah kerumunan, keramaian. Tapi dia merasa sepi. Nggak duwe konco, nggak duwe gerumbulan. Padahal rame saudara. Ini paradoks. Nah makanya hari ini kita belajar bagaimana supaya kita tidak kesepian di dalam keramaian.
Terus apa lagi saudara? Kelahiran. Nah ini menarik nih. Saya sering melihat kasus-kasus, saya suka observasi, saya suka menganalisa, saya suka meneliti. Ya, ada seringkali saya mendukung dalam doa orang-orang yang sudah nikah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, yang belum punya anak. Tapi anak SMA nggak menikah, lah kok bisa punya anak, bisa hamil. Lah, aneh kan saudara. Yang nggak resmi jadi, yang resmi malah lama jadinya. Bisa ngerti maksud saya? Jadi mereka yang sekolah yang nakal nih, anak SMA nakal, terus akhirnya hamil di luar nikah, bisa jadi padahal nggak resmi. Tapi mereka yang menikah di gereja, mereka yang menikah dalam kekudusan, mereka yang menikah secara resmi, secara negara dan agama, lah kok punya anaknya sulit? Paradoks. Yang nggak resmi cepat jadi, yang resmi malah lama jadi. Gitu, saudara. Ini namanya paradoks. Tapi saya bersyukur di tempat ini sudah ada yang 8 tahun, 10 tahun, puji Tuhan anaknya sudah pada lahir. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Terus apa lagi saudara? Payung dan hujan. Ada orang berkata, aku senang hujan. Tapi kenapa Anda beli payung kalau suka hujan? Nggak usah pakai payung dong. Katanya senang hujan. Paradoks toh. Tolak belakang, kontradiksi kan. Harusnya kalau suka hujan nggak usah beli payung. Tapi faktanya orang yang suka hujan tetap punya payung. Nah itulah namanya paradoks. Nah sekarang kita masuk sekarang. Lebih dalam lagi. Saya mau fokus pada paradoks kesepian di tengah keramaian. Kesepian di tengah keramaian. Ada satu istilah hari ini namanya antisosial. Jadi ke gereja datang individualistik, pulang-pulang, nggak kenal siapa-siapa, tiap minggu seperti itu. Padahal gereja ini bicara komunitas, gereja ini bicara keluarga dalam Kristus. Pokoknya datang ibadah, pulang nggak kenal siapa-siapa. Nah itu namanya individualistik. Nah sekarang saya punya antitesanya, punya antitesisnya. Single but not alone. Ini. Apa artinya? Sendiri tapi tidak dalam kesendirian. Saya paham ada orang punya banyak kepribadian. Saudara nggak akan nyangka bahwa saya punya kepribadian itu introvert, saudara. Nggak nyangka kan? Saya punya kepribadian introvert, terus melankolis, ya, sama ada paruannya, ada ini koleris, ya, makanya tegas dalam kepemimpinan itu koleris, ya, melankolis. Tapi saya percaya bahwa kepribadian orang itu bisa mengalami perubahan. Dulu saya emang nggak mau ketemu orang banyak gini, nggak berani, saudara, pemalu saya. Saya nggak bisa ngomong di depan orang. Nah, tapi kita bisa mengalami perubahan. Yang percaya boleh katakan amin. Selama saudara nggak mau belajar, selama saudara nggak mau berubah, nggak bisa. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau berubah, kita bisa saudara. Nah makanya penting sekali saudara gini, sendiri tetapi tidak dalam kesendirian. Hari ini tuh ada banyak orang, dia nggak punya teman di tempat nyata, tapi di sosial media punya banyak teman. Followersnya bisa 1 juta, followersnya bisa 200.000, itu beneran orang semua. Ini loh di tengah-tengah saudara ini saya hitung mungkin sekitar 150 orang. Ya. Ini orang nih. Jadi kalau saudara punya followers di Instagram 150, kurang lebih segini orangnya. Kalau diwujudkan nyata. 100 dikit loh kata siapa? Banyak saudara. Saudara followers Instagram 100 itu banyak. Kalau dijadikan orang. Tapi karena parameternya influencer 2 juta, 1 juta, 100 jadi kecil. 1 juta itu tahu saudara seberapa? Kurang lebih kota Malang ini penduduknya 1 juta loh saudara. Banyak. Nah lanjut lagi. Kita akan melirik kisah Daud di Gua Adulam. Jadi kesepian di tengah keramaian. Nah dari inilah Daud menuliskan namanya Mazmur 142 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Dan saya akan kupas kepada saudara ya, sehingga saudara mengerti di tengah-tengah dia kesepian saudara. Sendirian tapi tidak dalam kesendirian. Artinya dia mengalami kesepian, sekali lagi kesepian, sendiri tapi tidak dalam kesendirian. Karena dia punya Tuhan, yang punya Tuhan boleh katakan amin. Saudara, mungkin saudara gak punya teman atau sahabat. Tapi saya mau bilang, ada satu sahabat kita yang setia namanya Tuhan Yesus. Amin. Nah kita melihat sama-sama, boleh ditampilkan lagi. Dalam 1 Samuel 22 ayat 1 yang ke-5, Daud kabur bersembunyi di Gua Adulam. Apakah Daud sendirian? Enggak. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada 400 orang yang lain yang bersama-sama dengan dia. Orang yang depresi, orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami stres, saudara. Tapi nanti kita lihat, dari orang-orang stres itu akan muncul namanya Triwira. Triwira ini 3 perwira yang bersama-sama dengan Daud. Mereka menjadi perkasa karena Tuhan. Kita lihat sama-sama. Lahirlah Mazmur 142 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Dimulai dengan kata maskil. Nah ini ya, maskil itu apa saudara? Bahasa Ibrani yang berarti puisi yang instruksional. Bahasa bayi. Nah sekarang lagi rame namanya bahasa bayi ya.
Apa bahasa bayinya? Curhat yang terarah dan terukur. Saudara boleh curhat nggak? Boleh. Silakan. Tapi curhatlah pada orang yang tepat. Curhatlah pada Tuhan yang benar. Masalahnya hari ini banyak orang curhat di mana? WA story, Instagram story, TikTok, terus apa lagi? Thread, ya, X atau Twitter, saudara. Ngapain curhat di situ? Nggak akan ada jalan keluar, saudara. Jalan keluar hanya akan kita temui kalau kita datang kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Nah saudara, pesan firman Tuhan hari ini sangat penting bagi setiap kita agar kita tidak menjadi kesepian di tengah keramaian. Sekali lagi ya, pesan firman Tuhan hari ini terfokus supaya saudara nggak merasa kesepian di tengah keramaian. Kenapa ya saya nyampaikan firman ini? Karena saya banyak nemukan orang di tengah keramaian tapi dia kesepian. Sekitarnya ramai, iya, tapi dia kesepian. Inilah yang menyebabkan akhirnya muncul namanya antisosial, di situ muncul namanya depresi, di situ muncul mental anxiety, mental health. Kenapa? Kesepian di tengah keramaian. Saudara dan saya ini makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita harus berinteraksi sosial. Bukan media sosial, tapi sosial yang nyata. Satu dengan yang lain. Makanya kenapa? Saudara gini loh, kita ini memancarkan kehangatan. Sama-sama katakan kehangatan. Saudara kalau punya rumah saudara tinggal 1 tahun, kira-kira rumahnya gimana saudara? Kotor, dingin, rusak. Karena tangan manusia, diri kita ini ada namanya kehangatan. Jadi kita ini butuh interaksi, kita tidak bisa sendirian saudara. Lanjut, kita lihat sama-sama. Saya bacakan ayat 1-8 saudara. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Yang kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku. Lihat saudara, keluhan di sini ini apa? Curhatan. Curhat sama Tuhan. Ya, kesesakanku kuberitahukan kepada kehadapannya. Yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku di dalam jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Saudara sekali lagi, Daud mengalami kesepian di tengah keramaian. Ada 400 orang. Dia melihat ada banyak orang, tapi saudara lihat ayatnya. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ini adalah curhatan orang yang sudah gak ada harapan. Hopeless ceritanya saudara. Dia sudah, aduh gimana. Tapi dia ingat saudara, sekalipun dia boleh putus asa, dia masih punya Tuhan yang berkuasa. Ayat yang ke-6, aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Yang ke-7, perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sekali lagi, Daud diancam untuk dibunuh. Daud dikejar oleh Raja Saul. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia tidak ke gunung-gunung, dia tidak ke dukun-dukun, tapi dia datang kepada Tuhan yang benar. Ayat yang ke-8, keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan menilai aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, kita akan belajar dari Daud bagaimana cara Daud mengatasi depresi dan kecemasan dalam pelariannya. Izinkan saya menyampaikan kepada Anda secara terstruktur sistematis. Dia menggunakan metode namanya guided catharsis atau katarsis yang terpimpin. Apa itu katarsis? Mungkin saudara baru mengenal kata-kata ini. Ya, katarsis adalah bahasa Yunani, artinya pemurnian, pembersihan yang memiliki makna pelepasan emosi, ketegangan atau trauma yang tersimpan dalam batin. Saudara, saya sempat S1 psikologi, saudara. Jadi saya mempelajari psikologi manusia. Setiap manusia ini punya sisi abnormal. Abnormal itu apa, saudara? Bukan mimian, ya, bukan minum-minuman, tapi kita ini punya sisi yang aneh. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini saudara pasti relate nih. Saudara kalau saudara pulang pergi keluar rumah, kalau saudara tinggal sendirian, saudara sudah kunci, saudara akan kembali lagi untuk mengecek apakah sudah saya kunci ya pintunya. Pernah ngalami itu saudara? Kamar kos misalnya, udah saya kunci belum? Kembali lagi, padahal sudah ada kunci. Nah itu salah satu sisi abnormal manusia. Dan masih banyak saudara. Secara psikologi itu banyak, contoh lagi. Kenapa kalau makanan itu logonya banyak warna merah? Ya karena itu ada psikologinya. Kenapa kalau itu bersifat keuangan warnanya hijau? Ya, atau jasa itu warnanya hijau, warna biru dan hijau biasanya. Terus misalnya kalau kita belanja di supermarket,
Ada yang harganya kenapa kok 4,9999. Nah, itu secara psikologi ekonomi orang lebih suka beli yang 4,9 padahal 4,9 Rp1 nggak ada artinya kan gitu Saudara. Daripada yang 5.000, ya kan? Misalnya Saudara belanja HP, "Oh aku beli cuman 12 juta." Padahal 12,999 ya itu 13 juta mah. Itu Saudara, ya. Nah, tolong ditampilkan lagi katarsis, kembali ke katarsis, tolong kembali sebelumnya. Nah ini Saudara. Jadi katarsis ini adalah satu metode yang alkitabiah, Saudara, untuk kita bisa menang atas trauma-trauma. Ada namanya trauma, ada namanya fobia. Nah ini Saudara. Trauma itu apa? Kalau Saudara trauma dikejar anjing, maka setiap ketemu anjing Saudara takut. Ya. Saudara trauma kucing, ketemu kucing meow meow gitu ya misalnya. Saudara takut apa? Takut kecoa, ketemu kecoa, wah! Apalagi terbang kecoanya. Wah, kecoanya ku kan terbang gitu. Nah, itu trauma. Apa? Tokek. Padahal kalau dipikir-pikir, kecoa sama manusia besaran mana, Saudara? Ngapain takut? Saudara, tinggal ya gitu aja kan. Teorinya, padahal kalau saya lihat terbang ya lari Saudara ya. Teorinya gampang, kecoa terbang kaget Saudara. Karena kecoa sering melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak duga kan. Diam, 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 wah dikeluarin kepaknya gitu kan. Ya kita lanjut ya, kita nggak mendalami tentang kecoa hari ini. Yang pertama Saudara, dengan cepat. Ada yang namanya authentic venting. Katarsis yang jujur, Saudara. Jadi hari ini saya menggabungkan, Saudara, teologi dengan psikologi. Kenapa? Gini, Saudara. Hari ini banyak orang stres, Saudara. Suatu kali saya ditelepon oleh seseorang, "Pastor, saya ini padahal nggak punya masalah keuangan. Saya ini nggak punya masalah-masalah yang sedang utang nggak saya hadapi. Tapi kok takut terus jalani hidup ini? Khawatir, cemas gitu." Nah ini dihadapi banyak orang Saudara. Makanya saya percaya doa penuh dengan kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya Saudara. Jadi kita tidak boleh ngeremehkan doa. Saudara kenapa ya gini ya? Saya jelaskan. Saya yakin Saudara berangkat ini pasti ada masalah-masalah yang Saudara hadapi kan. Tapi karena Saudara ibadah, tiba-tiba itu hilang semua masalah itu. Itu yang biasanya terjadi ya. Saudara tadi bisa nyanyi nyembah Tuhan, Saudara bisa bertepuk tangan. Rasa-rasanya kayak masalah itu hilang semua, padahal itu masih ada. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ya karena gini Saudara, kita percaya bahwa di tengah-tengah hadirat Tuhan, kekuatan itu ada. Nah sekarang PR-nya, setelah Saudara mendapat kekuatan, Saudara pulang, Saudara hadapi setiap pergumulan-pergumulan itu pada hari Senin sampai hari Sabtu itu, Saudara. Jadi kita lihat, Saudara, authentic venting, katarsis yang jujur, ya, sebuah otentik, ya, sebuah sesuatu yang asli, yang tidak palsu, tidak fake, ya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Metode Daud adalah dia menuangkan, perhatikan, Saudara. Dia menuangkan seluruh keresahan, kegundahan kepada Tuhan secara jujur dan apa adanya. Saudara, Alkitab mencatat dalam Injil Matius, kalau engkau berdoa, berdoalah di ruang yang tertutup dan kunci pintu rapat-rapat karena Tuhan hadir di tempat yang tersembunyi buat Anda dan saya. Masalahnya Saudara, seringkali orang Kristen kalau ngadepi masalah bukan nyari Tuhan, nyari dukun, nyari gunung-gunung Saudara. Maunya yang instan. Gak bisa Saudara. Saudara dapat uang dari gunung-gunung, itu nggak gratis Saudara. Saya beberapa kali melayani pelepasan orang-orang yang pakai pesugihan, pakai benda-benda klinik, itu ada semua Saudara. Tapi kuasa Yesus lebih besar daripada itu semua Saudara. Jadi dengan Saudara authentic venting, maksud saya apa? Makanya Saudara harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Oh nggak bisa Pastor, saya sibuk. Oh Saudara ngomong sibuk, Tuhan di surga sibuk, Saudara dan saya nggak diurus Tuhan piye ayo. Waduh sorry ya, gak bisa ya. Di surga sih ada soalnya, saya ada horek di surga soalnya. Gitu ya Pak Saudara. Gak bisa lewat ke rumah karena ketutup jalannya sama horek. Piye Saudara? Entek kita Saudara. Gak bisa. Saya percaya kita bicara tentang sediakan waktu ini bukan bisa gak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Saudara punya 24 jam Tuhan berikan. Mari kita ambil waktu untuk kita ambil waktu. Ini kita lihat aplikasinya ya Saudara ya. Jangan sombong di hadapan Tuhan dan sampaikan semua apa adanya. Saya mencatat beberapa, saya menghimpun beberapa dari kada konseling yang sering saya lihat dan saya hadapi Saudara. Nomor satu ini masalah ekonomi yang sedang menghimpit, yang sedang banyak orang sedang mengalami masalah ekonomi.
Kedua baru masalah-masalah asmara, mungkin pernikahan, mungkin pacaran. Dan baru yang ketiga, kepribadian diri. Mungkin ada sifat-sifat alamiah yang ternyata itu mengganggu dirinya. Nah, apa yang saudara mesti lakukan? Jangan sombong. Saudara di hadapan Tuhan, saudara sujud, saudara tersungkur dan berkata, Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Tuhan, aku sedang menghadapi utang yang begitu besar. Tuhan, aku terjerat pinjol. Jangan gengsi. Saya banyak menemukan dua tipe orang. Yang pertama, orang yang kena hutang dan dia berjuang sampai lunas hutangnya, atau orang yang kedua, gak sanggup menghadapinya sehingga memutuskan, saudara. Nah saudara sekarang pilih yang mana? Kalau saya pilih yang satu, karena kita Tuhan ciptakan lebih daripada pemenang. Apa pergumulan yang saudara hadapi? Mungkin sakit penyakit. Saudara berkata pada Tuhan, dokter sudah memvonis aku autoimun, gak bisa sembuh Tuhan. Tapi saya masih percaya Tuhan Yesus yang saya sembah mampu membuat yang sakit menjadi sembuh, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Karena saya ngalami. Saya pernah sakit, saya sudah saksikan beberapa kali. Saya pernah kena eksim, saudara. Eksema. Orang bilang eksim itu gak bisa sembuh, kambuhan, bahkan harus begini, begono. Ya, katanya. Tapi puji Tuhan saudara, saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan terbukti gak pernah kambuh, sembuh dengan sehat sempurna. Saudara harus otentik, saudara harus sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Jangan gini loh saudara, kalau doa sama Tuhan jangan petentang-petenteng. Tuhan, kalau aku gini nanti, aku nih hebat, aku ini kuat. Aduh, jangan saudara. Anda dan saya di mata Tuhan itu saudara, kita harus rendahkan diri kita gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang besar, maka saudara jangan saudara sombong. Coba utarakan sama Tuhan, doa sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Kita lihat ayatnya, ayat yang ketiga dan keempat. Daud mencurahkan keluhan kehadapannya, kesesakanku beritahukan. Lihat saudara, keluhannya diceritakan, kesesakannya diberitahukan. Selidiki aku, lihat hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan itu minta kita itu terbuka, saudara. Terbuka sama Tuhan. Ayat yang keempat. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku di dalam yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat. Lihat saudara, dia ngomong sama Tuhan. Mereka sudah siapkan rancangan jahat buat aku. Mereka mau bunuh aku Tuhan. Oh saya masih percaya. Siapa yang bersama dengan Yesus akan diluputkan dari segala kejahatan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang pertama saudara, authentic venting, katarsis yang jujur. Jangan bohong di hadapan Tuhan. Tuhan itu kalau saudara bohong, Tuhan tahu enggak? Ya tahu, Tuhan itu maha tahu kok. Saudara suatu kali gini ya, saya tuh punya satu keresahan gini. Suatu kali saya baca ini menarik di sosial media. Ada suami istri saudara. Karena masalah ekonomi, suaminya bilang, Ma, ojo belanjaannya aneh ya. Karena uang kita menipis. Nah, wis ya. Ya siapa? Tiba-tiba suaminya ke depan kasir, bisa beli rokok saudara. Bayangkan, istrinya disuruh ngirit, suaminya boncos rokok terus. Lihat saudara, ini sesuatu yang gak benar saudara. Jangan seperti itu. Ya, yang kedua, reality mapping. Apa itu reality mapping? Memetakan sumber masalah saudara. Jadi gini loh, kalau saudara menghadapi masalah, saya tahu masalah itu pasti berat gitu. Saya pun juga menghadapi. Ada banyak yang saya hadapi, cuman bedanya saudara, saya nggak florkan itu. Saya nggak perlu curhatkan itu. Karena saya langsung Tuhan, aku minta kekuatan untuk menghadapi satu persatu apa yang harus dihadapi. Nah, apa ini maksudnya mapping ini apa saudara? Lihat, Daud memetakan dua sumber depresinya. Ancaman internal dan ancaman eksternal. Jadi gini loh saudara, makanya kenapa ada namanya hikmat marifat. Gini, saudara kalau kena masalah kan pasti panik tuh. Semua pasti panik. Tapi biarkan kita ketika ada masalah, kita bisa petakan dulu. Mana yang perlu diselesaikan, mana yang ini, mana yang ini. Oh saya yakin saudara, kalau saudara lakukan itu. Saudara dan saya lebih daripada pemenang saudara. Karena kita bisa petakan, oh ini dulu diurus, ini dulu diurus. Panik itu nanti belakangan, karena gini loh. Kita tuh punya Tuhan bersama dengan kita, gak usah takut saudara. Daud diancam dibunuh, dia lari ke gua Adulam. Tapi dia masih ingat, dia punya Tuhan saudara. Kita lihat lagi, apa aplikasinya?
Identifikasi masalah secara spesifik dan minta tuntunan Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Gini ya, memang kalau sudah kena hutang itu sudah masalah yang besar gitu. Makanya pembelajaran buat yang tidak terkena hutang, aturlah financial planner-nya, aturlah rencana-rencana, jangan kena investasi yang bodong. Tahu kalau ini investasi yang palsu, tahu kalau ini bisa menyebabkan. Itu semua butuh hikmat, Saudara. Karena kalau saya ngikutin ya, ada orang yang ditawarin ikut uangnya 10 juta hangus. Ini dan ini hangus. Dan kita minta hikmat Tuhan. Suatu kali saya di WA, karena ini udah penipuan ini udah canggih, Saudara. Saya di WA, Pak, paket Anda nyasar, Pak. Loh, nyasar kemana? Untuk mengembalikan paket Anda, tekan, klik link berikut ini. Wah, pasti penipuan kan? Nah, ya apa caranya paket nyasar saya itu tekan link, Saudara. Nah, maksud saya ketika saya melihat itu, apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung tekan link itu? No. Saya minta hikmat Tuhan, Tuhan apakah ini? Yang saya lakukan, saya langsung blok dan saya tidak mau terjebak dalam penipuan-penipuan atau yang menyebabkan bisa terjadi pembobolan hacker dan sebagainya. Nah, itu kita perlu minta hikmat Tuhan, Saudara. Nah, bagi yang sedang menghadapi, maka coba ditata dulu, mana yang mau diselesaikan dulu, satu persatu. Kita lihat bagaimana Daud. Lanjut ayatnya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Lihat Saudara, pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Lihat Saudara, ayat yang ketujuh. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Setiap yang ditulis oleh Daud. Tolong ayatnya. Dia menulis dengan rinci dan spesifik. Saya bantu ya. Semangatku lemah lesu. Udah tuh jelas problemnya berarti internal tuh. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Eksternal. Dia tahu ada jebakan. Nah, saudara mulai tulis. Apa yang saudara hadapi internal dan eksternal? Internalnya, Tuhan aku takut Tuhan ngadepin masalah ini. Eksternal, musuhku sudah ada di sebelah Tuhan. Nah itu. Ayat yang kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Nah dia tulis di situ semua. Apa yang dia hadapi? Kanan kirinya gak menghiraukan. Tempat pelariannya udah gak ada lagi. Mentok di gua Adulam, gak ada lagi tempatnya. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ya keluarganya gak ini dan sebagainya. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Dia tahu. Secara kekuatan musuhnya lebih kuat. Saudara, orang raja yang ngelawan dia, Saudara. Tapi Tuhan yang dia miliki lebih besar dari segala sesuatu di bumi ini, Saudara. Lanjut. Yang ketiga dengan cepat. Cognitive reframing. Mengubah sudut pandang iman. Saudara, di tempat ini kita adalah gereja yang percaya mujizat. Kita adalah gereja iman. Jadi kita masih percaya tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil dengan orang percaya. Lihat saudara. Metode Daud apa? Titik balik menyadari ada kuasa Tuhan sangat penting. Di mana aku berada di dalam gua. Tetapi kalau di dalam gua bersama Tuhan, aku pasti aman. Saudara harus punya pengharapan itu. Saudara boleh ngalami badai, tapi kalau di badai itu sama Tuhan, pasti aman. Sekalipun saudara nggak di badai, tapi nggak ada Tuhan, nggak aman saudara. Lihat aplikasinya. Percaya bahwa selama beserta dengan Tuhan, dimanapun kita berada, pasti aman, saudara. Boleh katakan amin. Saudara mau menghadapi apapun, kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa. Percaya saya, setiap Anda dan saya, kita ini punya permasalahan, pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Betul tidak? Betul tidak saya tanya? Iya. Maka kita butuh Tuhan, saudara. Daud mengalami masalah, dia butuh Tuhan. Lanjut ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat pelindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara, karena saya sangat terlebih percaya yang namanya mujizat. 1 Korintus 2 ayat ke-9, apa yang gak pernah timbul di dalam hati, apa yang gak pernah pikirkan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya kasih kesaksian saudara. Gereja kita ini bangun saudara, pembangunan. Ini bukan di masa-masa ekonomi yang baik. Mulai COVID, 2016 beli tanah. Kebutuhan banyak. Dari yang sebulan 550 juta, jadi seminggu 550 juta. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Dan saya bersyukur saya mendengar kesaksian. Minggu lalu saudara saya saksikan kepada Anda. Puji Tuhan gereja kita diberkati 2,4 miliar. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. In this economy saudara.
Kalau gereja yang di mana saudara berada, Tuhan berkati. Apalagi saudara umat yang berada di dalamnya, pasti Tuhan juga berkati. Kok bisa ya? Karena kita berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada manusia. Saya pernah ketemu orang pastor, saya ini kenal orang-orang hebat, backingan-backingan. Tapi ketika saya sulit, tidak ada satupun yang bisa nolong. Memang, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Hanya Yesus yang tolong saudara dan saya. Lanjut yang terakhir, yang keempat. Bagian terakhir saudara ya. Anticipatory praise, pujian antisipatif. Maksudnya apa saudara? Memuji Tuhan di tengah situasi apapun. Percaya bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Aplikasinya saudara senantiasa mengucap syukur dan memuji menyembah Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Saudara, ada banyak cara untuk kita mengeluh. Tapi lebih banyak cara untuk kita mengucap syukur saudara. Setidaknya kita hari ini hidup, besok hidup. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Mari kita lihat sama-sama ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Sudah selesai ya. Tuhan Yesus setia, ia sahabat kita. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitakan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Saudara, saya berdoa hari ini. Jangan sampai kita kesepian di tengah keramaian, saudara. Daud sudah pernah mengalami itu. Daud sudah survive. Sehingga saya bisa bagikan kepada Anda bagaimana Anda bisa survive sehingga tidak kesepian di tengah keramaian, saudara. Puji Tuhan, saya mau tutup dengan beberapa kesaksian. Puji Tuhan. Suatu kali saya mendoakan seorang bapak-bapak yang kecelakaan di Surabaya, saudara. Ya, jadi kecelakaan lalu beliau punggungnya sakit sehingga beberapa waktu ini kalau duduk sakit, ditekuk sakit ya. Tapi puji Tuhan ketika saya berjumpa dengan beliau di Surabaya, hari itu sampai hari ini beliau mengalami kesembuhan dari Tuhan. Boleh ditampilkan punggung yang disembuhkan. Haleluya. Saya dengan Bapak siapa? Alipun. Pak Alipun. Pak Alipun. Alipun sebelumnya apa yang Bapak alami sebelumnya? Mungkin ini nanti terus malah begini apa yang Bapak alami? Nah, biasanya sakit sekarang gimana Pak? Sudah ya? Coba kayak kita saya lihat Bapak seperti ini juga. Lu, enak Pak. Tadi kayak ketahan-tahan, tapi sekarang Bapak kita coba gini kayak 1, 2, 3. Wah, 2. Saya akan mencoba melakukan kasih orang buat Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, saya sudah mendoakan seorang bapak bernama Pak Peter Sandi. Beliau sudah 4 tahun memiliki benjolan di matanya saudara ya. Dan itu benjolan kalau dioperasi ada resiko-resiko karena di daerah mata. Tapi puji Tuhan ketika beliau datang ke tempat ini saudara langsung mengalami benjolannya dilenyapkan oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama benjolan mata yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak. Nah itu saudara bisa lihat ya. Belum selesai videonya Pak, tunggu Pak ya. Nah itu saudara, WA 4 tahun saudara. Tuh sudah 4 tahun benjolannya. Benar-benar sudah kempes. Wow. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah baik kalau nama Tuhan. Saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Saudara hari ini saya rindu jangan merasa kesepian ya. Kita punya Tuhan Yesus. Mungkin saudara hari ini yaitu tadi ya mulai banyak orang yang individual. Mulai banyak orang yang takut ketemu orang lain atau lain sebagainya. Tapi saya mau bilang kita punya Tuhan Yesus sahabat kita yang setia. Amin.
Saya boleh undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu kita memujikan sebuah pujian. Dia mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli. Apa yang kita alami Yesus tahu. Apa yang kita alami Yesus peduli, saudara. Ora pasyatara lama. Terkadang kita merasa. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu berpegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan Yesus mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli. Yesus peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Yesus mengerti, Yesus peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sambil saudara berdoa, ora pasyata rala. Amin. Ora pasyata karala. Haleluya, haleluya. Silakan saudara boleh berdoa. Ora pasyata rala. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa Allah berbahasa roh, yang belum mulai bermazmur, mulai buka mulut, mulai menyembah Tuhan. Ora papasyata karala barala. Ora pasyata karala mayarala barala pasyata karala mayarala marala. Ora mayana masyata bakarala mayarala. Haleluya. Syarala barala. Berdoa saudara, mulai berdoa. Ora pasyata karala mayarala pasyata rala marala. Ora pasyata karala mayarala. Syata rala marala. Oh haleluya. Makasih syarala marala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mengerti dan peduli setiap kami. Saudara, hari ini saya tidak mengadakan altar call. Tapi selesai ibadah, kalau ada jemaat Tuhan yang Engkau selalu mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saudara boleh jumpa dengan saya. Saya akan rindu berdoa buat Anda. Supaya Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan pertolongan buat engkau. Jangan gengsi di hadapan Tuhan. Anda dan saya butuh Tuhan. Anda dan saya tidak bisa tanpa Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Ya Roh Kudus, kalau kami salah insyafkan kami. Kalau kami lemah kuatkan kami. Kalau kami sedih hiburlah kami Roh Kudus. Supaya kami terus ada di dalam Engkau. Dan kalau kami tersesat, tolong kami Roh Kudus biar kami berjalan di jalan kebenaran.
Kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini, mujizat masih terjadi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, silakan kembali duduk, puji Tuhan.